Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwa pada saat dan kesempatan ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim di antara kita untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat, dengan harapan mudah-mudahan Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya senantiasa dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah di dalam menjunjung sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keadaan kita pada saat ini, situasi kita pada saat ini tidak lepas daripada qadrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah menakdirkan kita pada saat ini berkumpul di tempat yang sangat mulia, di hari yang sangat mulia, di mana telah diwajibkan kepada kita semua untuk melaksanakan salat Jumat. Kita patut bersyukur karena mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak di depan sana, berapa banyak orang yang di luar sana mempunyai kesempatan dan waktu tapi enggan untuk sama-sama berkumpul melaksanakan kewajibannya melaksanakan salat Jumat. Mereka sibuk dengan urusan dunia. Mereka sibuk mencari kesenangan dunia. Dan juga mereka sibuk dengan permainan yang dapat melalaikan dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wajib kita mensyukuri karena tidak semua orang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada nikmat yang begitu besar yang sering kita lupakan, bahkan terlupakan untuk kita. Nikmat yang besar itu adalah nikmat waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, banyak sekali kita terlena dengan waktu. Kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau kita mau sadari bahwa waktu yang berguna adalah waktu yang kita ada pada saat itu. Hari ini
kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul, bisa melaksanakan salat Jumat. Ke depan pukul 3 atau pukul 4 bahkan pukul 2 nanti. Mungkin lebih jauh lagi minggu depan, tahun depan, belum tentu kita bisa melaksanakan. Yang akan datang adalah program-program yang akan kita laksanakan, cita-cita yang akan kita laksanakan. Tapi belum tentu itu bisa kita laksanakan, karena semuanya atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha menentukan. Berapa banyak orang yang telah menentukan A, B, C sampai Z, tapi Allah tidak tentukan, keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masa yang lalu, kemarin, setelah hari-hari sebelumnya, adalah masa-masa yang merupakan sejarah buat kita, yang semuanya tercatat lengkap dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimintai pertanggungjawabannya dari tutur kata kita, dari perbuatan kita, yang kecil, yang besar, semua tercatat rapi dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menerima catatan-catatan tersebut ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dipertanyakan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda kamu habiskan untuk apa? Kesehatanmu untuk gunakan untuk apa? Harta yang kau dapatkan dari mana dan kemana engkau belanjakan? Itulah salah satu yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mari kita melaksanakan ibadah amal saleh, jangan menunda-nunda ketika kita mengamal amal saleh. Badiru bil a'malis salihat, bersegeralah kamu dalam berbuat amal saleh, karena jangan menunggu pagi kita yang berbuat saleh, nanti saja waktu sore. Belum tentu waktu sore kita berbuat kebaikan langsung bersegera. Jangan menunggu waktu pagi, karena kita tidak tahu kapan ajal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya waktu, sampai Allah Subhanahu wa taala berjanji, bersumpah dalam surah Al-Asr, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu atau demi masa, wal innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia bagaimanapun keadaannya, apapun status sosialnya, lafi khusr, semua dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh dan saling berpesan, berwasiat kepada kebaikan dan bersabar. Itulah orang-orang yang pandai dalam mempergunakan waktunya. Ketika waktu dicabut, saudara-saudara kita yang telah berperang ke rahmatullah, dia tidak mempunyai lagi waktu. Waktunya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi bisa bersedekah, mereka tidak lagi melaksanakan aktivitas, karena memang nikmat waktu sudah tidak diberikan oleh mereka-mereka yang telah berperang ke rahmatullah. Untuk itu, dalam kesempatan ini mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan segala-segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Insya Allah dengan berbekal itu, dengan berbekal takwa, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita waktu untuk kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu persyaratan, karena salah satu syarat dan merupakan syarat untuk kita semua untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ialah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala?
Salah satunya adalah dengan senantiasa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan kekhilafan yang sama-sama telah kita lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja. Bulan Rajab telah berlalu pada kita dan sekarang kita berada di awal bulan Sya'ban. Bulan Rajab adalah bulan Allah, di mana bulan tersebut adalah ulama-ulama kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui lisan para ulama untuk kita banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar. Diajarkan oleh ulama kita setiap habis salat maghrib dan habis salat subuh kita membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kegiatan-kegiatan yang diwajibkan untuk kita yang merupakan ibadah mahdhah, seluruhnya, hampir seluruhnya bermuara kepada pengampunan dosa. Salat yang kita laksanakan setiap hari adalah satu alat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mengadakan satu halaqah dengan para sahabat, "Wahai sahabatku, bagaimana pendapatmu seandainya di depan rumahmu ada sebuah sungai, ada aliran sungai yang sangat jernih airnya, kemudian mandi di dalam sungai tersebut sehari 5 kali, apakah ada kotoran yang melekat dalam badanmu?" Saat itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya 5 kali kita mandi, 5 kali kita membasahi tubuh kita, membersihkan tubuh kita, tidak akan ada kotoran dalam badan kita." Rasulullah bersabda, itulah perumpamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sholat adalah wadah kita untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Ketika kita sholat zuhur, dosa kita dari sholat subuh ke zuhur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat asar, dari zuhur ke asar, insya Allah dosa-dosa yang dari zuhur kita lakukan sampai asar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah sholat yang kita lakukan. Dari wudhu kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat Jum'ah, dari Jumat ke Jumat, itu juga merupakan penghapus dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrata ilal umrah mukaffiratul lima bainahuma iza jtudibatil kabair." Dari salat ke salat yang 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dan dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah yang satu ke umrah yang lainnya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika tidak terdapat dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita salat Jumat. Insya Allah kalau kita sesuai dengan apa-apa yang disyariatkan oleh agama, maka dosa-dosa kita dari Jumat sebelumnya ke Jumat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar karunia Allah yang diberikan kepada kita. Belum lagi nanti setelah bulan suci Ramadan, Ramadan ke Ramadan juga menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, momen inilah yang harus kita gunakan agar kita selalu terhindar bersih dari dosa-dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita mohon ampun kepada Allah. Ketika kita berbuat dosa, ketika sholat kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Insya Allah dosa-dosa kecil yang selalu menghinggapi kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Rasulullah bersabda bahwa seorang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah kepada kita. Untuk itu dengan kita melaksanakan memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapati, yang kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda,
kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qala ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asadi faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga ya Allah? Ya Rasulullah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang taat kepadaku ialah orang yang mau masuk surga, tapi yang ingkar kepadaku ialah orang yang tidak mau masuk surga. Dan kita beruntung berada kita berada di umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita berada di masa umat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Allah Musa bermunajat ke Bukit Tursina, maka umatnya pada saat itu ingkar kepada Nabi Allah Musa. Mereka menyembah seekor sapi. Dan apa hukumannya, dan apa ketika dia tobat, apa yang harus dilakukan untuk menebus dosa-dosanya? Syariat Nabi Allah Musa untuk menebus dosa-dosanya adalah dengan membunuh dirinya sendiri. Tapi beruntung kita umat Nabi besar Muhammad SAW, Allah memberikan begitu besar maafnya, pengampunannya. Allah memberikan waktu untuk kita mohon ampun dari dosa-dosa kita sampai napas, sampai tenggorokan, atau pada saat matahari terbit dari barat. Itulah batas daripada kita untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu masih ada waktu dan kesempatan, masih Allah memberikan kehidupan pada kita, masih Allah memberikan waktu yang sangat berharga pada kita. Mari kita gunakan waktu ini dengan sebenar-benarnya. Insya Allah dengan kita pandai menggunakan waktu, insya Allah waktu yang kita pakai dari menit ke menit, dari detik dari jam ke jam, dari hari ke hari serta tahun ke tahun, insya Allah mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu menjadi engkau lalai dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan hal demikian, maka termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihatu bi kursih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
وارض اللهم على الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ستة الباقين الكرام وإلى السائر الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم، اللهم كل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة إليهم، اللهم أرسل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الهم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصار لأوليائك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.